Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 13 Maret 2026 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat, pekan Prapaskah yang ketiga, gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang perintah yang utama, yaitu perintah kasih. Bagaimana Injil hari ini secara keseluruhan, mari kita mendengarkan bersama. Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita semua belajar dari Injil hari ini bahwa yang utama itu adalah kasih. Kasih itu menjadi ukuran utama. Nanti Paulus di dalam 1 Korintus 13:13 mengulangi pesan yang sama. Nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka kalau kita melakukan sesuatu, atau kita memperdebatkan sesuatu, cobalah diuji pada akhirnya. Apakah kasih yang kemudian menang? Apakah orang yang kita ajak bicara atau diskusi itu merasa dikasihi atau tidak? Persoalan utamanya bukan benar atau salah, tetapi kasih. Seringkali justru yang menghambat kita untuk tidak mengasihi adalah kita merasa benar. Dan karena kita merasa benar, maka kita berjuang. Karena kita yakin itu benar. Tetapi pada saat yang sama, karena berjuang membela kebenaran, dan kemudian yang terjadi seringkali tidak mengasihi. Maka sebetulnya kasih lebih besar daripada benar salah. Kalau kita benar, kemudian saudara saya, atau keluarga saya, atau pasangan saya menderita. Lalu apa itu artinya benar? Tidak punya arti apa. Karena benar pun sebetulnya adalah kebenaran sebagian. Bukan kebenaran yang sebenarnya. Dan itulah dosa asal kita. Mengetahui yang benar dan yang baik dan yang buruk.
Dan kita kemudian menjadi seperti Allah. Karena benarnya juga sebagian, buruknya, baiknya juga sebagian, maka menjadi Allahnya juga seperti saja. Tetapi di situ menjadi persoalan bagi kita. Seringkali kita berbuat jahat atau bahkan menyakiti hati orang, bukan karena kita jahat, tetapi karena kita baik, kita benar, dan kita berpegang pada kebenaran. Yakin bahwa yang kita perjuangkan adalah benar. Tapi kemudian tidak dicek. Apakah kebenaran itu kemudian membawa orang pada kasih atau tidak? Ukuran utamanya bukan benar salah, tapi kasih. Nah ini yang seringkali lupa. Bahkan di dalam 1 Korintus 13:13, yang terbesar bukan iman, tapi kasih. Ini untuk menjaga supaya imannya ini tidak melawan kasih. Karena ada orang yang demi iman lalu malah menyakiti orang lain. Lalu mendiskriminasi orang lain karena tidak seiman. Bahkan ada yang membunuh orang lain karena tidak seiman. Ya itu pasti keliru. Iman yang tidak disempurnakan dengan kasih kemungkinan keliru karena iman itu juga adalah tafsir. Maka kita diminta untuk mengukur seluruh tindakan kita dengan perintah kasih ini. Apapun yang kita lakukan dalam perjuangan, keputusan, perdebatan, yang utama adalah apakah Tuhan lebih dikasihi dan sesama kita merasakan kasih yang sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Dan itu biasanya justru dengan belajar untuk terbuka. Salah satu tanda kita mengasihi itu kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kemungkinan besar kita merasa benar, tetapi kemudian kurang mengasihi, maka tidak bersatu. Tetapi kalau bersatu, mungkin saya tahu benar meskipun tidak sepenuhnya, dan saya juga melihat kebenaran juga di dalam dia meskipun tidak sepenuhnya, maka kita bersatu mencoba untuk memperjuangkan kebenaran bersama. Nah itu adalah tanda yang paling kelihatan. Maka kita diajak oleh gereja hari ini supaya berefleksi, terus-menerus membuka diri, sehingga kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang sebetulnya adalah kasih itu. Ketika pemuda yang berbicara dengan Yesus tadi, menyadari bahwa kasih itu lebih besar daripada korban, dia sudah satu langkah masuk di dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena kerajaan Allah berarti Allah yang meraja, berarti kasih yang meraja. Dan kalau kita mengasihi, menurut surat Rasul Yohanes, kita berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam kita. Dan karena itu, kita sungguh-sungguh berada di dalam kerajaan Allah. Maka perintah kasih dengan wujud kesatuan yang alami, otentik, bukan dibuat-buat, bukan kompromi. Tetapi karena kasih, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Dan kesatuan itulah ukurannya. Bahwa kita menghayati perintah Tuhan yang adalah perintah tertinggi, yaitu perintah kasih. Maka para sahabat Yesus yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk berani membuka diri. Terus-menerus membuka diri makin luas. Sehingga kita bisa menerima apa saja, kita bisa menerima siapa saja, supaya kita bisa bersatu dengan siapa saja. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kasih. Kasih itu berarti percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebuah keterbukaan untuk menerima siapa saja dan mengasihi siapa saja. Kasih kemudian menjadi sesederhana, I am here for you. Saya ada untukmu sekarang ini. Dan kalau kita selalu seperti itu, maka kemudian kita bisa menghayati kehidupan ini sebagai kehidupan yang berada di dalam Allah. Dan kita sudah mendatangkan kerajaan Allah. Maka perintah kasih sebetulnya adalah perintah yang menjadi ringkasan, sekaligus rangkuman bagi kita semua. Untuk selalu tinggal di dalam kasih Allah. Dan memandang kehidupan ini sebagai kehidupan yang ada di dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga sesama dan ciptaan yang lain tidak sungguh-sungguh terpisah, tetapi terhubung
karena kita semua ada di dalam kasih Allah. Dan ketika kita mengasihi, kita tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam kita. Saya berdoa semoga saudara sekalian, semua sahabat Fresh Juice bisa mengalami dan merasakan bagaimana kita tinggal di dalam Allah dengan cara mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama serta ciptaan yang lain juga dengan segenap jiwa raga. Sesederhana mengatakan, I am here for you, dan saya menerima Anda sepenuh hati. Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, semoga Anda semua, keluarga saudara, pekerjaan dan niat baik saudara, diberkati oleh Allah yang Maha Baik, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Maret 2026. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.